Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Yuni Chandra dari kelas A1 2019 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 19210047 akan menjelaskan tentang pengertian wacana, jenis-jenis wacana, dan teks non wacana berupa penjelasannya. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang menduduki posisi tertinggi. Berdasarkan pernyataan itu, dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap, yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2003 halaman 42, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Menurut Tarigan, dalam Jaya Sudarma tahun 1994 halaman 5, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Lebih lanjut, menurut Kineavi dalam Supardo tahun 1988 halaman 54, wacana pada umumnya adalah teks yang lengkap yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan yang tersusun oleh kalimat yang berkaitan. Tidak harus selalu menampilkan isi yang koheren secara rasional. Wacana dapat diarahkan ke satu tujuan bahasa atau mengacu sejenis kenyataan. Dari sekian banyak definisi dan yang berbeda-beda itu, pada dasarnya menekankan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Berdasarkan jenis dan bentuknya, wacana dapat dibedakan menjadi 5, yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentatif, dan wacana persuasi. Saya mengambil contoh dari wacana narasi. Istilah narasi dalam bahasa Inggris, narration, berarti kisahan. Penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Berikut contoh wacana narasi. Bandar upal atau uang palsu diringkus. Bandar uang palsu atau upal yang beredar di kawasan Surabaya Timur. Asmat Syeri, 27 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Bulak Banteng, Gang Lebar 10A oleh Polsekta Kenjeran, Kamis 20 Maret. Tersangka ditangkap setelah menjadi buron hampir setahun. Penangkapan ini berdasarkan informasi dan pengembangan 3 orang pengedar upal yang telah tertangkap Polresta Surabaya Timur dan Polsek Tarungkut. Ketiga pelaku tersebut, Nur Haji 40 tahun, Rohimah 35 tahun, dan Hatip 25 tahun, ditangkap 2 bulan lalu. Keduanya ditangkap ketika membelanjakan upalnya di toko kawasan Jalan Kapasan. Dari tersangka, disita upah senilai 200 juta dalam pecahan uang 20.000. Sementara Hatip ditangkap Polsek Tarungkut saat membeli rokok dan buah dengan memakai uang palsu di kawasan Kali Rungkut. Petugas menyita barang bukti upah senilai Rp2.020.000 serta 6 bungkus rokok. Mengapa teks tersebut wacana? Karena teks tersebut kohesif dan koherens. Kekohesifan itu dicapai dengan cara pengacuan dengan menggunakan kata gantinya pada kata rumahnya yang terdapat pada kalimat pertama antar klausa dan dengan mengulang kata ditangkap. Lalu yang kedua adalah hubungan antara kalimat pertama hingga terakhir cukup jelas dan bersifat informatif. Berikut contoh teks non-wacana. Pertandingan sepak bola antara PFC melawan BMKJ dihelat di Stadion Caringin. Bapak-bapak lebih suka menonton bulu tangkis. Anak-anak kecil cukup antusias mengikuti lomba balap karung. Mengapa teks tersebut termasuk teks non-wacana? Karena
tidak bersifat kohesif dan koherens karena tidak adanya kata ganti dan tidak ada pengulangan kata di setiap kalimatnya, sehingga kalimatnya tidak efektif. Juga tidak adanya hubungan antara kalimat dan makna yang jelas, karena setiap kalimat memiliki makna yang berbeda-beda, dan tidak bersifat informatif dan komprehensif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.